Sore semuanya, hari ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan yang terdapat dari Matius 13 ayat 53 sampai 58. Setelah Yesus menyelesaikan perumpamaan-perumpamaan itu, pergilah dia dari sana. Setibanya di tanah asalnya, dia mengajar di dalam sinagoga mereka sehingga mereka tercengang, bahkan berkata, "Dari manakah dia memiliki hikmat dan mujizat-mujizat ini? Bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya laki-laki adalah Yakobus, Yoses, Simon, dan Yudas? Bukankah semua saudara perempuannya pun ada bersama kita? Lalu dari manakah dia mendapatkan semua ini?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati kecuali di tanah asalnya dan di rumahnya sendiri." Dan di sana Yesus tidak banyak melakukan mujizat karena ketidakpercayaan mereka. Jadi, setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, Yesus langsung pergi ke tempat asalnya. Mereka semua kecewa dan menolak Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka terhadap Tuhan Yesus, maka tidak banyak mukjizat yang diadakan di situ. Nah, jadi karena ketidakpercayaan mereka terhadap Tuhan Yesus, maka tidak banyak mukjizat yang diadakan di situ. Saya ajak kita membaca ayat ini dengan suara yang keras. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Alkitab kasih tahu sama kita bahwa ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dan ini diperuntukkan untuk semua yang lahir dari Allah. Semua orang yang percaya kepada Yesus adalah semua orang yang lahir dari Allah. Semua yang sudah lahir baru, semua yang menjadikan Tuhan sebagai Raja di dalam hidupmu dan Juru Selamat dalam hidupmu, itu adalah yang dimaksud orang-orang yang lahir dari Allah. Dan saya ingin katakan kepada saudara, semua saudara di sini yang percaya kepada Yesus, semua lahir dari Allah. Dan Alkitab berkata bahwa kita sebetulnya tidak bisa dikalahkan oleh dunia. Karena ayat ini bilang semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Artinya saudara dan saya sebetulnya dunia tidak bisa mengalahkan kita. Kenapa dunia gak bisa mengalahkan kita? Karena Tuhan udah taruh satu kekuatan yang luar biasa untuk kita mengalahkan dunia. Dan itu namanya adalah iman. Iman kita akan mengalahkan dunia. Iman kita akan mengalahkan problem kita. Iman kita akan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dalam Matius 14 ayat 1 sampai 12 bercerita tentang Yohanes Pembaptis dibunuh. Matius 14. Pada saat itu Herodes, raja wilayah, mendengar tentang kemasyhuran Yesus. Dan ia berkata kepada para pelayannya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia bangkit dari kematian, karena itu perbuatan-perbuatan ajaib pun bekerja di dalam dirinya." Sebab Herodes telah menangkap Yohanes serta mengikat dan menjebloskannya ke dalam penjara oleh karena Herodias istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah berkata kepadanya, "Tidaklah sah bagimu untuk memiliki Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak itu,
karena mereka menganggapnya sebagai nabi. Tetapi ketika hari ulang tahun Herodes diperingati, anak perempuan Herodias menari di tengah-tengah mereka, dan ia membangkitkan kesenangan pada Herodes. Lalu Herodes berjanji dengan sumpah kepada gadis itu untuk memberikan apa saja yang ia minta. Maka setelah dihasut ibunya, berkatalah gadis itu, "Berikanlah kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di atas nampan." Maka raja menjadi sedih. Tetapi karena sumpah itu dan karena mereka duduk di pesta itu, raja memerintahkan untuk memberikan kepadanya juga. Ia menyuruh memenggal kepala Yohanes di dalam penjara, dan kepala itu dibawa di atas nampan dan diberikan kepada gadis itu, lalu ia membawanya kepada ibunya. Lalu murid-muridnya datang mengambil tubuhnya dan menguburkannya. Kemudian mereka pergi menceritakannya kepada Yesus. Setelah mendengar hal itu, Yesus menyingkir seorang diri dengan perahu dari sana ke suatu tempat yang tandus. Ketika orang banyak itu mendengarnya, mereka mengikuti dia dengan berjalan kaki dari kota-kota itu. Herodes adalah raja wilayah itu. Herodes sempat ingin membunuh Yohanes Pembaptis karena Yohanes Pembaptis pernah menegurnya. Anak perempuan Herodias dihasut oleh ibunya dan sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya, disuruhlah memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan ada 3 perbedaan antara gengsi dan harga diri. Yang pertama, harga diri itu berdasarkan kesadaran. Sadaran karena dia masih memiliki harga diri. Contohnya, seseorang yang sudah berumur yang mungkin kondisi finansialnya kurang memadai, tapi karena dia merasa bahwa dia masih bisa bekerja, dia tidak mau meminta-minta. Dia masih punya harga diri. Lebih baik dia jualan tisu di halte bus daripada harus meminta-minta. Sedangkan gengsi itu dasarnya pengakuan. Karena didasari ingin selalu diakui keberadaannya oleh semua orang. Jadi dia selalu menutupi kekurangan dirinya sendiri supaya mendapatkan pengakuan dari orang lain. Seorang yang finansialnya sebenarnya kurang baik karena ingin mendapatkan pengakuan atau status dari teman-temannya, akhirnya dia diam-diam berusaha menggunakan segala macam cara untuk bisa terlihat mewah. Padahal sebenarnya bukan itu keadaannya. Perbedaan yang kedua, harga diri itu berdasarkan kejujuran. Jadi dia tidak mengada-ngada, dia tidak memalsukan, dia tidak memakai topeng, dan dia punya kepercayaan diri dan juga harga diri untuk bisa menunjukkan sisi dia yang sebenarnya. Contoh, walaupun mungkin sekarang mengendarai dan jemput pacarnya pakai motor, tapi dia jujur dan dia tetap melakukan hal itu, jemput pacarnya pakai motor dengan bangga. Itu harga diri. Sedangkan gengsi itu dasarnya adalah kebohongan. Selalu mengaku dan selalu menutupi kebohongan dengan kebohongan lainnya. Contohnya, pura-pura bilang anak orang kaya lah, bilang jalan-jalan ke luar negeri, padahal sebenarnya semua itu hanya Photoshop belaka. Itu adalah gengsi, bukan harga diri. Dan yang ketiga, harga diri itu dibayar dengan kerja keras, dengan usaha. Seseorang yang memiliki harga diri, dia akan terus mengupayakan dirinya untuk berusaha dan bekerja keras untuk mencapai hasil yang maksimal, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Sedangkan gengsi itu dibayar dengan uang, hutang, dan juga cicilan. Kamu termasuk yang mana nih? Apakah kamu benar-benar mengeluarkan uang berdasarkan kebutuhan kamu dan apa yang kamu punya? Atau sebenarnya kamu mengeluarkan uang dari apa yang sebenarnya kamu nggak punya? Semoga hari ini kamu bisa sadar perbedaan antara gengsi dan harga diri. Ingat sekali lagi, harga diri berdasarkan kesadaran, gengsi berdasarkan pengakuan. Harga diri berdasarkan kejujuran, gengsi berdasarkan kebohongan. Harga diri dibayar dengan kerja keras dan usaha, gengsi dibayar dengan utang dan cicilan. Yang selama ini kamu perjuangkan, gengsi atau harga diri. Semoga
Mulai hari ini kamu bisa membedakan keduanya. Oke?